Kamis 31 Oktober 2024, hari kedua Jemaah Umroh plus Aqsa El Haramain wisata berada di Palestina. Kami diajak Firas Tour Guide untuk memandangi Masjid Al-Aqsa dari sudut yang berbeda. Dari sudut yang lebih luas dan indah. Kami diajak ke sebelah timur Masjid Al-Aqsa, naik ke puncak titik tertinggi Bukit Zaitun setinggi 818 meter atau 2.684 kaki. Dari bukit ini terlihat jelas keseluruhan kompleks Al-Aqsa, seluas 144.000 meter persegi. Dari bukit yang terbentuk dari batuan sedimen kapur ini, kami juga bisa melihat hamparan luas kota Yerusalem. Di ujung mata memandang terdapat bangunan-bangunan tinggi. Upaya Israel memodernisasi wilayah jajahannya. Namun kompleks Al-Aqsa tetap menjadi lanskap yang paling indah dalam potret mata kami. Tembok batu kuning yang mengelilinginya seakan menceritakan sejarah panjang tempat suci ini. Kubah emas dan biru tua di sana berdiri gagah. Bangga pernah menjadi lokasi pusat dakwah para nabi turun-temurun. Sayang, masjid yang menjadi saksi mi'rajnya Nabi Muhammad yang kemudian dimakmurkan oleh Umar bin Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi, dan Kesultanan Islam setelahnya itu kini tak bisa leluasa dikunjungi umat Islam. Tentara Israel sepenuhnya bisa melakukan kontrol siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak. Jemaah Umrah plus Aqsa El Haramain wisata mengalaminya sendiri. Pada Jumat subuh, kami dan sejumlah pemuda Palestina dilarang masuk untuk melaksanakan sholat subuh di Al-Aqsa. Tanpa alasan yang jelas, mereka hanya mengusir kami dengan arogan sambil menenteng senjata laras panjang di tangannya. Hanya mereka yang berusia lanjut yang dipersilakan masuk untuk sholat. Di depan gerbang Herodes, saya bersama 38 jamaah El Haramain wisata berniat masuk ke dalam kompleks Masjid Al-Aqsa untuk sholat subuh, tapi tidak diperbolehkan oleh tentara Israel. Tidak tahu jelas alasannya apa. Tapi biasanya kita dengan mudah aja masuk sholat 5 waktu, tapi subuh kali ini, subuh yang dalam jadwal adalah sholat terakhir kita nggak boleh masuk. Beberapa pemuda Palestina juga dilarang masuk, yang diperbolehkan orang-orang tua. Kemungkinan karena ini hari Jumat, jadi mereka ingin membatasi pergerakan umat Islam untuk masuk berkumpul di kompleks Masjid Al-Aqsa. Seperti inilah suasana nyata, suasana real kondisi di Masjid Al-Aqsa. Beberapa mencoba untuk bersikeras masuk tapi tidak boleh. Kami pun demikian, tapi kami terpaksa mundur melihat situasi seperti ini. Karena dilarang masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa, jemaah terpaksa melaksanakan salat subuh secara berjamaah di lobi hotel. Seperti ini situasinya. Sementara rombongan orang Yahudi masuk dengan leluasa dikawal oleh tentara Israel. Bagi orang Yahudi, tembok ratapan itu sebenarnya tidak terlalu penting ya. Tidak. Tembok ratapan itu tembok yang paling dekat Bukit Moria. Yani karena sampai sekarang Amerika belum kasih izin menguasai Aqsa, mereka salat di luar. Dan mereka meratap menangisi kehancuran Bait Allah oleh tentara Romawi pada tahun 70 Masehi. Tapi mereka meratap satu hari setahun pada tanggal 9 Agustus. Karena pada tanggal 9 Agustus 70 seluruh kota Yerusalem dihancur oleh tentara Romawi. Sebab Maka tak heran, di lereng Bukit Zaitun ini, di timur Masjid Al-Aqsa terdapat sekitar ratusan ribu pemakaman orang Yahudi. Mereka berbondong-bondong ingin dimakamkan di sini, karena yakin akan bisa langsung masuk surga. Kebun zaitun yang dulu pernah menutupi lereng bukit ini sudah tak nampak lagi. Yang terlihat sekarang hanyalah ratusan ribu makam orang-orang Yahudi. Lereng barat bukit yang menghadap langsung ke Masjid Al-Aqsa ini telah diperjualbelikan sebagai pekuburan orang Yahudi. Harganya pun tak main-main. Untuk sepetak kuburan mencapai $22.500 atau hampir 300 juta rupiah. Orang-orang kaya Yahudi berlomba-lomba dimakamkan di sini. Sementara bagi orang Kristen, Bukit Zaitun digambarkan sebagai tempat Yesus naik ke surga.
Itu tertuang dalam Kisah Para Rasul kitab kelima Perjanjian Baru Alkitab. Namun apa yang terjadi di Palestina hari ini bukanlah semata perebutan situs bersejarah di kitab masing-masing. Perampasan lahan, pemerkosaan, pembantaian hingga genosida terang-terangan dilakukan Israel untuk menghapus keberadaan umat Islam di bumi Palestina. Dan itu sudah berlangsung sejak 5 Juni 1967, ketika Israel mulai menodai wilayah bersejarah Palestina, termasuk Yerusalem dan yang kini tersisa jalur Gaza tepi barat. Masihkah mata dunia tertutup dengan peristiwa kemanusiaan yang keji ini?